Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Julpa. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang IP address. Namun saya sekarang akan membahas IP address dan subnetting. Di sini saya akan membahas yang pertama ada IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP private, yang ketiga konsep switch dan router, yang keempat praktek switch bagian 1 dan bagian 2, dan yang kelima adalah praktek router. Oke, sekarang kita bahas IP address. IP address adalah Internet Protocol Address, adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, yaitu menggunakan protokol internet untuk komunikasi. IP address ada dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. Namun sekarang saya akan membahas IPv4. Apa itu IPv4? IPv4 adalah Internet Protokol versi 4. IPv4 ini berjumlah 32 bit. IPv4 ini punya 4 octet. Yang tiap X itu adalah angka dari 0 sampai 255. Untuk penulisan IP address yang benar itu menggunakan slash. Contoh IP 192.168.1.1/24. Nah, apa sih /24 itu? /24 itu namanya prefix, yang artinya adalah total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar subnetting. Nah, subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan, seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Pada subnetting di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Rumus mencari total IP yaitu 32 bit dikurang prefix. Dari mana 32 bit? Yaitu dari IPv4 yang totalnya 32 bit. Nah, kita contohkan menggunakan prefix 24. Jadi 32 dikurang 24 sama dengan 8. Nah, 8 ini adalah pangkat 2. Jadi jadi 2 pangkat 8 yang hasilnya 256. Nah, untuk subnet mask rumusnya adalah 256 dikurang total IP. 256 itu hasil dari 0 sampai 255. Nah, kan jadi 256 dikurang total IP. Ini tadi kan hasilnya total IP itu 256. Jadi 256 dikurang 256 hasilnya 0. Untuk penulisannya itu 255.255.255.0. Nah, untuk IP network itu IP awal yaitu 0, dan IP broadcast itu IP akhir 55. Dan untuk IP range itu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast, yakni 1 sampai 254. Nah, di sini kita akan membahas IP public dan IP private. Apa itu IP public? IP public adalah IP yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, yang digunakan umum dalam jaringan yang tanpa batas. Nah, untuk IP private adalah sebuah jaringan komputer yang menggunakan rumah alamat IP pribadi, baik IPv4 maupun IPv6, menetapkan jangkauan alamat IP yang tergolong sebagai alamat IP pribadi. Alamat-alamat ini biasanya digunakan untuk jaringan area lokal di lingkungan rumah atau kantor. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan konsep switch dan konsep router. Untuk konsep switch yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Nah, kemudian ada konsep router. Router yaitu konsepnya jadi menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang berbeda. Jadi meskipun IP-nya beda, kayak kan blok subnet 1. Terus kita akan menambahkan PC4 yang IP-nya 192.168.10.10 prefix 27. Kan berbeda subnet tuh, yang asalnya 1 menjadi blok 10 sekarang. Pertama-tama kita buka aplikasi Cisco dulu, kemudian kita klikin device untuk menambahkan PC. Temukan 2 PC pada layar.
Jika sudah, kita klik pada network device switch dan tambahkan switch ke layar. Switchnya yang 2960 aja. Kemudian sambungkan dari PC A ke switch dan PC B ke switch. Nah, sekarang kita ganti namanya dulu guys, nama PC nya biar gak pusing. PC A dan satunya lagi PC B. Nah, untuk konfigurasi kita klik 2 kali pada PC A, kemudian klik desktop. Untuk menambahkan IP address, klik IP configuration, tambahkan IP address 192.168.1.1. subnet masknya kita memakai subnet 27 yaitu 255.254. Kemudian sama pada PC B, klik 2 kali terus desktop dan IP configuration dan tambahkan IP 192.168.1.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.254. Jika sudah, kita mulai tes ping pada command prompt ping PC B, yaitu IP nya ping 192.168.1.2. Jika TTL berarti berhasil. Kemudian lakukan pada PC B juga, lakukan yang sama. Cara mengirim pesan pada Cisco ternyata tidak hanya di command prompt, ternyata bisa di logo pesan, tinggal klik ke PC A dan ke PC B, maka akan muncul di tabel di bawah status successful, berarti berhasil. Oke, sekarang kita akan membuat praktek switch bagian 2. Pertama kita geserkan dulu switch yang pertama, lalu kita tambahkan PC ke layar, tambahkan 3 PC misalnya di ruangan sebelah, kemudian tambahkan switchnya. Jika sudah, kita ganti dulu nama PC nya, yang itu menjadi PC C, yang kedua PC D, yang terakhir PC E. Jika sudah, kita sambungkan PC C ke switch, PC E ke switch, dan PC E ke switch. Kemudian kita konfigurasi PC C, menambahkan IP address kayak tadi, namun kita menggunakan blok subnet yang kedua. Jadi IP nya 10.10.10.33. subnet masknya sama kayak yang tadi. Kemudian konfigurasi juga pada PC D dan E, lakukan langkah yang sama. Untuk IP address PC D yaitu 10.10.10.34. Dan untuk PC E 10.10.10.35. Untuk subnet masknya sama. Jika sudah, kita langsung kirim pesan dari PC C ke PC D, PC D ke PC E, dan sebaliknya. Jika successful, maka berarti berhasil. Namun
Kalau dicoba dari PC B ke PC C tidak bisa, alias failed. Karena apa? Karena berbeda blok subnet. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke praktek router. Di sini kita tambahkan router, bebas kalian pilih yang mana, tapi saya akan pilih yang router yang paling kanan. Setelah itu kita sambungkan saja dari switch ke router dan switch 2 ke router. Nah, di sini switch 1 connect ke fast Ethernet yang ada di router 0/0, dan untuk yang switch 2 fast Ethernet 0/1. Jika sudah, lanjut mengkonfigurasi routernya. Tujuan menambahkan router di sini untuk agar bisa PC dari ruangan 1 ke ruangan 2 bisa saling berkomunikasi dengan cara menyeting klik 2 kali pada masuk ke router, terus klik config dan konfigurasi fast Ethernet 0/0 dulu yang ke switch pertama. Di sini kita akan menambahkan IP address. Sebelumnya kita port status on kan dulu. Lalu kita masukkan IP address untuk IP gateway di PC, yaitu IP-nya 192.168.1.1. Sebelumnya yang di PCI itu IP-nya 192.168.1.1. Sebelumnya maaf, seharusnya yang PCI itu jangan 1.1 karena akan dipakai untuk gateway di router. Nah, di sini kita akan lanjut mengkonfigurasikan fast Ethernet 0/1 yang akan menyambung kepada switch 2. Di sini kita on kan dulu, lalu kita masukkan IP address 10.10.10.33. Untuk subnet masknya sama kayak yang tadi, 255.255.255.224, yaitu yang prefixnya 27. Jika sudah, X. Nah, jika sudah kita akan masukkan gateway pada PC A. Yang tadi yang masukkan IP router ya, sama dengan PC B. Dan dilanjutkan dengan PC C, D, dan E, yaitu IP default gateway-nya 10.10.10.10.33 untuk gateway. Sebelumnya PC C itu diganti IP-nya di 10.36. Jika sudah semuanya dimasukkan IP gateway, langsung pengetesan atau mengirim pesan. Kita cek dulu, kita akan kirim pesan antar lokal dulu, yaitu PC A ke PC B, PC C ke PC D, PC D ke PC E. Jika semua berhasil, maka akan dilanjutkan memanggil PC ruangan sebelah atau ruangan 1 ke ruangan 2. Nah, hasilnya successful. Nah, untuk ruangan 2 dari PC A ke PC C, kenapa failed? Karena awalan emang begitu ya guys. Jadi kita harus terus-menerus mencobanya sampai akhirnya successful. Nah, successful. Simpulannya adalah router bertujuan untuk menyatukan blok subnet yang berbeda. Sekian dari saya, mohon maaf bila penyampaian saya masih kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih, see you next video.